Jadi kali ini saya akan bahas CCTV lagi, dan ini adalah CCTV atau lebih tepatnya kamera pengintai bentuk liontin atau bentuk bandul kalung. Lihat bentuknya seperti ini dan kameranya ada di sini. Walau kecil mungil begini, ini sudah bisa dikontrol jarak jauh menggunakan jaringan Wi-Fi. Dan nanti kita bahas cara settingnya bagaimana dan apa saja fitur-fiturnya. Tapi mari kita lihat dulu hasil-hasil rekaman videonya berikut ini. Ini dia. Lihat, untuk ukuran sebuah kamera pengintai ini sudah oke banget ya. Apalagi ketika kita gunakan di siang hari dan di saat matahari cerah. Meski masih di bawah kualitas kamera smartphone, tapi lihat di wajah saya detailnya masih dapat dan warnanya juga oke. Jika kita gunakan untuk vlogging, maka kita akan mendapatkan hasil gambar yang seperti ini. Lebar layarnya cukup wide, dan ini saya pegang secara handheld, jadi mungkin jaraknya sekitar 1 meteran atau sepanjang rentang tangan saya. Di indoor pun cukup oke, selama cahaya yang masuk ke ruangan tersebut cukup melimpah. Lihat beberapa contohnya berikut ini ketika di siang hari, baik di indoor maupun di outdoor. Nah, salah satu kelemahannya adalah di kondisi low light atau di malam hari. Pertama, adanya flicker. Ketika terkena cahaya lampu, maka dia akan menghasilkan video yang flicker atau terlihat seperti ada garis-garis seperti ini di video. Kemudian di kondisi yang benar-benar low light, seperti ketika saya simpan di luar ruangan, maka hasilnya juga sangat kurang karena terlihat sangat gelap. Tapi untungnya di sini ada fitur night vision. Jadi kita bisa menghidupkan fitur night vision yang memang membuat detail video jadi lebih baik. Sayangnya night vision akan membuat video jadi hitam putih. So ini dia hasil videonya di malam hari dan juga hasil perekaman suaranya. Ini dia. Dan ini dia hasil ketika kita gunakan di malam hari di dalam ruangan seperti ini dengan pencahayaan yang cukup terang. Seperti ini hasilnya ketika saya gunakan sambil pegang ini dengan jarak mungkin sekitar 1 meter atau sepanjang tangan saya seperti ini ya. Kalau saya perhatikan di layar ini cukup wide layarnya, oke nih. Tapi karena ini kamera CCTV ya kualitasnya tidak bisa kita samakan dengan smartphone dan juga ini tidak ada stabilizernya. Jadi kalau misalkan apakah mungkin ini digunakan untuk nge-vlog, ya kualitasnya seperti ini tidak bisa kita andalkan untuk vlog, apalagi untuk di malam hari. Seperti ini hasilnya ya, lumayan untuk di kondisi malam hari, tapi memang tidak bisa kita andalkan untuk vlogging. Ini hasil suaranya juga kamu bisa dengarkan sendiri, dan di belakang itu ada suara TV juga. Sebentar, saya kecilkan suara TV-nya. Nah, kebetulan ini juga di pinggir jalan, jadi mungkin kamu bisa dengar noise dari kendaraan yang lewat. Seperti ini hasilnya, kualitas suaranya, kualitas gambarnya ketika digunakan di malam hari di ruangan dengan cahaya lampu yang cukup terang. Seperti ini hasilnya di jarak 1 meter. Sebelum kita bahas fitur-fiturnya yang ada di kamera kecil mungil ini, mari kita lihat dulu box penjualannya dan apa saja yang ada di paket penjualannya. Ini dia. Box penjualannya seperti ini, sangat sederhana dengan tulisan Wi-Fi kamera. Kemudian di dalamnya ada unit kameranya, ini dia bentuknya seperti ini. Di belakangnya ada QR code untuk Wi-Fi, kemudian bagian depannya ada kameranya ini. Lalu ini micro SD ejector sepertinya. Kemudian ada magnet koin, dan ini holder untuk dipasang ke dinding. Kemudian ada kabel micro USB juga. Dan ini adalah tali kalungnya. Kemudian ada 2 buah double tip berbentuk koin atau berbentuk lingkaran. Dan kemudian yang terakhir ada buku panduannya. Kita lihat dulu antarmuka dari unitnya ya. Di bagian bawahnya ini ada slot micro SD. Kemudian ada port charging. Dan juga ada tombol power dan tombol reset. Nah, di belakangnya ada stiker QR code untuk terhubung secara wireless ke HP.
dan di bagian depan ada kameranya. Dan seperti ini ketika tali kalungnya sudah saya pasang, tampilannya seperti ini ya. Dan mari kita coba pasang dulu micro SD card-nya. Di sini kita harus colok pakai SIM card ejector sampai terdengar bunyi klik. Itu makanya di box penjualannya ada SIM card ejectornya, karena ini akan sulit dipasang langsung pakai tangan. Selanjutnya kita bisa pasang magnet yang tadi ada di box penjualannya. Ini stiker QR code-nya saya lepas dulu sebentar. Nah, ini magnetnya ya. Kita buka dulu double tape-nya. Kita pasang di bagian belakang kamera, lalu lepas kertas bagian atasnya, dan tinggal pasang magnet koin tadi. Nah, dengan seperti ini kita bisa tempel kamera ini di holder magnetik tadi, atau di benda apapun yang bisa menempelkan magnet, seperti besi misalnya. Contohnya seperti ini ketika saya pasang di besi dan juga ketika saya pasang di gagang pintu. Seperti ini ya. Nah, di bagian holdernya juga ada perekat, sehingga holder ini bisa kita pasang di benda apapun yang mau kita pasangi kamera pengintai, termasuk pada kayu. Kita harus lepas dulu plastik pelindung lemnya. Jika sudah, baru kita pasang holdernya ini dimanapun, seperti ini contohnya. Lihat, kita bisa pasang holder ini di kayu, kemudian pasang kameranya. Tinggal tempel saja karena ini sudah ada magnetnya. Dan ini dia bagian fitur-fiturnya. Mari kita lihat ada apa saja. Pertama kita nyalakan dulu unit kameranya, tombol powernya yang ada di bagian bawah. Jika sudah berkedip seperti ini, artinya Wi-Fi-nya sudah siap. Kita tinggal nyalakan Wi-Fi di HP dan cari jaringan Wi-Fi dengan nama BKX. Hubungkan dan masuk ke aplikasi iWF Cam. Ini dia aplikasinya. Nah, ini sudah langsung terdeteksi dan sudah online. Tinggal sentuh saja. Lihat sudah terhubung ke kamera ya. Lihat kameranya sudah terhubung. Tombol kecil pertama ini adalah tombol untuk mengatur brightness, walaupun perubahannya tidak begitu berasa. Kemudian ada tombol pengaturan kontras. Tombol ketiga ini adalah tombol untuk menghilangkan lampu indikator pada kamera agar saat kamera digunakan menjadi kamera tersembunyi bisa lebih aman. Lalu ini untuk membalikan posisi kamera secara horizontal dan yang ini secara vertikal. Kemudian ada tombol untuk menghidupkan night vision, perhatikan di sini. Dan yang terakhir untuk masuk ke tampilan full screen. Nah, kemudian tombol-tombol yang di bawah ini tombol untuk merekam suara HP. Ini Kemudian rekor video ini adalah tombol untuk menyimpan hasil rekaman ke HP. Lihat waktu perekamannya berjalan, tapi ingat tanpa menekan tombol ini pun hasil rekaman akan langsung masuk ke micro SD yang tadi sudah kita masukkan ke kamera. Tombol rekor ini hanya untuk jika kita ingin menyimpan hasil video langsung ke HP. Kemudian snapshot adalah tombol untuk memotret. Lalu ini adalah tombol pengaturan resolusi videonya. So, mari kita masuk ke menu pengaturannya ada apa saja. Ini alarm config. Ini adalah menu untuk menghidupkan notifikasi ke HP kita. Misalnya ketika kamera mendeteksi ada pergerakan atau mendeteksi ada suara, maka nanti akan ada pemberitahuan ke HP kita. Setelah itu, Wi-Fi config. Ini adalah pengaturan untuk mantau CCTV dari jarak jauh. Tapi ingat, di rumah kita harus ada jaringan Wi-Fi-nya. Kemudian SD card config, ini untuk pengaturan perekaman ke micro SD. Saya setting di record all day agar kamera merekam terus-menerus. Kemudian tombol perekam suara dan tombol loop-nya saya hidupkan. Jadi nanti video terlama akan ditimpah dengan video terbaru jika micro SD-nya kapasitasnya habis. Kemudian ini pengaturan lampu infrared yang sepertinya kamera ini tidak support. Kemudian ada time setting untuk pengaturan waktu atau jam.
Mist setting ini sama dengan fitur yang di awal tadi untuk mengatur lampu indikator di kamera. Kemudian ini untuk merubah password, dan ini untuk update firmware kamera. Dan ini yang terakhir untuk memulai ulang kamera atau melakukan reboot. So, fiturnya lumayan komplit untuk sebuah kamera kecil mungil seperti ini. Dan untuk hasilnya cukup bagus. Tadi di awal sudah saya tampilkan hasil-hasil perekaman videonya. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Menurut saya, kalau secara kualitas gambar, kamera ini cukup oke, cukup jernih untuk sekelas kamera pengintai dengan harga murah. Saya beli di sekitaran 300 ribuan. Walau tidak bisa dibandingkan dengan kualitas kamera smartphone, tapi kalau untuk di siang hari atau di ruangan dengan cahaya yang cukup terang, maka hasilnya lumayan bagus. Tapi ketika di kondisi low light, hasilnya jelek walaupun masih bisa kita atasi dengan fitur night vision-nya. Dan juga kelemahan lainnya adalah hasil suaranya yang delay alias tidak pas dengan video. Kemudian videonya flicker ketika terkena cahaya lampu. So, buat kamu yang punya rencana akan merekam di tempat dengan cahaya melimpah atau di tempat yang terang, ini akan sangat cocok. Kualitas gambarnya cukup bagus dan bentuknya unik. Seperti liontin atau bandul kalung, jadi kita bisa pakai seperti ini. Tapi ini tidak akan cocok digunakan di tempat yang gelap atau remang. Dan itu dia review saya terhadap kamera CCTV atau kamera pengintai bentuk liontin ini. Jika ada kamera lain yang ingin saya bahas, silahkan komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka. Saya undur diri. Bye.